Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan terhindar dari segala penyakit serta virus corona. Yang terhormat Ibu Herani Trilestiana MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Dasar Pendidikan dan teman-teman algebra yang saya banggakan. Sebelumnya, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita semua bisa berdiskusi hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Kusul Khotimah sebagai moderator dan ada teman saya bernama Ana Fauzia serta Nur Aida sebagai pemateri. Kali ini kami akan membahas tentang jenjang, jalur, jenis pendidikan, dan satuan pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja kita buka diskusi kali ini dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan. Jalur pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1, jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, jalur pendidikan ini terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini atau TK, pendidikan dasar atau SD, pendidikan menengah atau SMP dan SMA, dan pendidikan tinggi atau universitas. Yang kedua, ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dan yang terakhir, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Selanjutnya materi yang kedua yaitu jenjang pendidikan. Apa sih jenjang pendidikan? Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4, jenjang pendidikan terdiri atas 1. Sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kedua, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, yaitu jenjang pendidikan pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar atau sederajatnya, ditempuh dalam waktu 3 tahun. Yang ketiga, sekolah menengah atas SMA atau madrasah aliyah MA, yaitu jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah menengah pertama atau sederajatnya, ditempuh dalam waktu 3 tahun juga. Keempat, sekolah menengah kejuruan atau SMK. Ini adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS, atau bentuk lainnya yang sederajat dari hasil belajar yang diakui sama atau setara. SMK ini sering disebut juga dengan STM, Sekolah Teknik Menengah. Di SMK ini atau STM ini terdapat banyak sekali program keahlian pada bidangnya masing-masing. Nah, lanjut. Kelima, yaitu Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK. Ini juga salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama.
yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islamnya pada jenjang pendidikan menengah. Itu lanjutan dari SMP atau MTS dan atau hasil belajarnya yang diakui setara dengan SMP atau MTS. Yang terakhir, perguruan tinggi, yaitu satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidikan perguruan namanya dosen. Materi yang ketiga yaitu jenis pendidikan. Pengertian dari jenis pendidikan adalah kelompok pendidikan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Pada pasal 1 ayat 9, jenis pendidikan mencangkup 1. Pendidikan umum. Pendidikan umum ini meliputi pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tingginya lagi. 2. Pendidikan kejuruan. Pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidangnya masing-masing. Ketiga, pendidikan akademik. Pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu, atau program sarjana dan pasca sarjana. Keempat, pendidikan profesi. Pendidikan ini yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Yang kelima, pendidikan vokasi. Pendidikan ini diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Dan yang keenam, pendidikan keagamaan. Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan ilmu pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Contoh, berbasis pesantren, MI, MTS, MA, MAK, sekolah tinggi teologis. Dan yang terakhir yaitu pendidikan khusus. Pendidikan ini diselenggarakan bagi peserta didik yang berkelainan atau yang memiliki kecerdasan yang luar biasa yang diselenggarakan secara eksklusif. Contohnya sekolah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Ana yang menjelaskan tentang jenis pendidikan selain yang dijelaskan oleh saudari Ana, terdapat pula pendidikan anak usia dini, pendidikan kedinasan, dan pendidikan jarak jauh. Yang pertama, pendidikan anak usia dini. Menurut Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Adapun menurut pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ayat 1 menyatakan pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Untuk ayat 2, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan atau informal. Ayat 3, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak atau dapat disebut juga TK, Raudatul Atfal bisa disebut juga dengan RA atau bentuk lain yang sederajat. Untuk ayat keempat, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal berbentuk kelompok bermain
atau dapat disebut KB, Taman Penitipan Anak, atau bisa disebut juga TPA, atau bentuk lain yang sederajat. Untuk ayat 5, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Nah, untuk ayat ke-6, ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, penjelasan atas pasal 28 ayat 1, pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dan itu bukan merupakan persyaratan untuk mengikuti pendidikan dasar. Jadi, pendidikan anak di usia dini itu bukan merupakan syarat untuk mengikuti pendidikan dasar, tapi itu hanya sebagai membantu mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan selanjutnya atau pendidikan dasar gitu. Jadi untuk mempersiapkan doang. Penjelasan atas pasal 28 ayat 3, Taman Kanak-kanak TK menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. RA juga menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri seperti pada Taman Kanak-kanak. Yang selanjutnya ada pendidikan kedinasan. Nah, pada pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pada ayat pertama, pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Nah, ayat 2, pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Nah, pada ayat ketiga, pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan. Nah, untuk selanjutnya ada pendidikan jarak jauh. Pada pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik. Jadi si anak didiknya terpisah dari gurunya gitu. Dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi informasi dan media lain. Selanjutnya, menurut pasal 31 bahwa ayat pertama, ayat satunya ya, pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Nah, ayat 2, pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tetap muka atau reguler. Pada ayat ketiga, pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Untuk ayat keempatnya, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang selanjutnya ada satuan pendidikan. Nah, apa itu satuan pendidikan? Menurut pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Ada juga menurut pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pada pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pada ayat 1, penyelenggaraan atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan gitu. Untuk ayat 2-nya, Badan Hukum Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Nah, pada ayat ketiga, Badan Hukum Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Pada ayat keempat, ketentuan tentang Badan Hukum Pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materi. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.